Shalom untuk kita semuanya, teman-teman dimanapun teman-teman berada ya. Hari ini hari Minggu ya, selamat hari Minggu dulu saya sampaikan kepada kita. Selamat hari Minggu tanggal 12 November ya. Hari ini saya mau berbagi pembelajaran firman dengan teman-teman semua. Firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ya. Ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan sampaikan pembelajaran firman ini dalam terang topik saling membangun dalam menantikan Tuhan. Itu topik kita ya. Sekali lagi, saling membangun dalam menantikan Tuhan. Teman-teman semua, di awal pembelajaran ini saya mau menyampaikan kepada kita ya. Apa kata Alkitab kita tentang the last days seperti itu ya. Apa kata Alkitab kita tentang hari-hari terakhir? Jika kita membaca Alkitab kita akan menemukan di sana bahwa dalam hari-hari terakhir itu akan terjadi transisi kehidupan seperti itu teman-teman ya. Transisi kehidupan dari kehidupan yang dipengaruhi oleh dunia. Dunia yang penuh dengan penipuan, kegelapan, kejahatan, dan dosa itu berubah menjadi kehidupan yang dicirikan oleh kerajaan sorga. Pertanyaannya, bagaimana bisa terjadi transisi yang seperti itu? Alkitab kita katakan itu bisa terjadi karena Tuhan bekerja. Tuhan bekerja secara unik ya dalam diri orang-orang yang percaya, orang-orang yang merespon dengan benar pekerjaan Tuhan itu sehingga mereka beriman dan juga percaya. Nah, sehubungan dengan inilah teman-teman, melalui firman Tuhan ini kita akan menemukan pembelajaran yang sangat berharga untuk kita. Dengan harapan pengetahuan kita tentang hari-hari terakhir itu, pengetahuan kita itu hendaknya merubah gaya hidup kita saat ini. Semakin kita tahu informasi dari Alkitab, dari firman Tuhan, hidup kita harus semakin bertransformasi menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita langsung masuk dalam ayat yang pertama ya, ayat 1. Di sana dikatakan kepada kita, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Itu isi ayat yang pertama ya teman-teman. Tentang ayat 1 ini, saya mau sampaikan yang pertama kepada kita, ungkapan saudara-saudara. Saudara-saudara teman-teman, ini adalah istilah inklusif ya. Ini istilah inklusif. Lalu yang kedua, kata waktu. Kata waktu di sini ini tampil dalam bentuk plural, teman-teman. Bukan hanya kata waktu yang plural, kata musimnya juga sama, bentuknya bentuk plural. Pertanyaannya, mengapa kata waktu dan musim ini muncul dalam bentuk plural? Menurut saya ya, ini karena kepada kita mau ditunjukkan teman-teman. Kepada kita mau ditunjukkan ada tahapan-tahapan, bukan hanya satu atau singular. Ada tahapan-tahapan menuju kepada the last days itu sendiri. Teman-teman semua, hari-hari terakhir Alkitab kita informasikan kepada kita ya, hari-hari terakhir itu memiliki tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Jika kita tidak mengetahui tentang hal ini, kita bisa jatuh ke dalam ketidaksetiaan. Tidak setia, kita hanya menantikan satu aja. Loh kok nggak datang? Loh kok nggak tiba? Nah seperti itu ya. Kalau kita tidak mengetahui tentang hal ini, kita bisa jatuh ke dalam ketidaksetiaan. Selanjutnya, apa kata Paulus teman-teman? Paulus katakan, tidak perlu aku harus sampai menulis surat kepada kalian. Loh. Kenapa ya teman-teman? Kenapa Paulus tidak perlu menuliskannya kepada mereka? Tentu karena tentang the last days itu sudah tertulis dalam kitab para nabi teman-teman. Sehingga mempelajari nubuatan para nabi di dalam Alkitab kita
Itu akan membentuk iman kita. Tidak perlu aku harus sampai menulis surat kepada kalian, kata Paulus. Kenapa? Karena memang tentang itu sudah tertulis ya teman-teman semua. Selanjutnya ayat 2 dikatakan kepada kita. Karena kamu sendiri tahu benar-benar. Ini harus saya ulang ya teman-teman ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar, tahu dengan jelas, kata Paulus. Kamu tahu dengan jelas bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Sebenarnya ini tidak bisa dilepas dari ayat 3 ya. Ini tidak bisa dilepas dari ayat 3, tetapi kita akan masuk dalam ayat yang ketiga nantinya. Jadi di ayat 2 ini teman-teman, Paulus katakan, karena kalian sendiri tahu dengan jelas. Pertanyaannya, tentang apa ini? Tentu jawabnya ini tentang the day of the Lord teman-teman. The day of the Lord. Tentang ini saya tidak tahu ya bagaimana pemahaman teman-teman semua. Kita perlu share ya. Saya tidak tahu bagaimana pemahaman teman-teman semua. Dalam Alkitab kita ya, di situ ada istilah the day of Messiah atau the day of Christ. 2 Tesalonika pasal 2 kita bisa baca ya. Tetapi bukan hanya istilah itu aja yang ada dalam Alkitab kita. Ada juga istilah the day of our Lord. Seperti yang ada dalam bagian ini teman-teman. Alkitab kita bercerita tentang murka Tuhan. Alkitab kita bercerita tentang hukuman Tuhan. Tetapi bukan itu saja yang diceritakan Alkitab kita. Alkitab kita juga menceritakan tentang keselamatan, penyelamatan orang-orang yang percaya. Pengangkatan orang-orang yang percaya atau yang sering disebut sebagai the rapture. Seperti itu ya. Saya termasuk gereja HKBP ya teman-teman. Kalau di gereja HKBP itu kita punya buku ende, buku nyanyian seperti itu. Yang mana buku nyanyian itu juga mencatat tentang pengangkatan the rapture. Saya kasih contoh ya, buku ende nomor 539 ayat 3. Judul lagu itu Sai Hutagam do Tuhaku. Di sana dikatakan seperti ini. Sai rade aletodiku tagam panjowonai. Sai tulangitan manomu ho di Yesus Tuhanmi. Sai mardongan olop-olop huriam managam ho. Maranata ro o Tuhan. Amen. Sai tibu maro. Selanjutnya dalam buku ini nomor 457 ya ayat 6. Judul lagunya Bagas ni Haholongan. Dikatakan dalam ayat 6 itu. Namulak matuhata tulangitan lakata. Tusi tatomu matuhata debata. Nah, satu lagi teman-teman, buku ini nomor 546 ayat 3. Judul lagunya Tung Martuado. Dikatakan di sana, sadi hari ale Tuhan tarbain rap audohot ho. Sai hutagam haroromu ai tulangitan ho ro. Nah, teman-teman semuanya, sehubungan dengan the last days ini ya, ada hari yang menjadi hari murka Tuhan. Tetapi ada juga hari yang menjadi hari pelepasan ya, penyelamatan bagi orang-orang yang percaya. Itu yang baru saya bacakan tadi disebut sebagai the rapture. Saya mau katakan kepada kita yang ada di 1 Tesalonika pasal 5 ini adalah the day of the Lord. Ya, the day of the Lord. Dan melalui konteksnya kita bisa melihat di sini istilah the day of the Lord bukan bicara untuk orang percaya. The day of the Lord di sini ini adalah for the enemies of God, teman-teman. Musuh Tuhan. Kami gereja HKBP ya juga sudah mempelajari ini dalam nats firman Tuhan untuk kebaktian ya, kebaktian sektor seperti itu. Natsnya diambil dari Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27. Ini pendukung untuk firman Tuhan ini ya. Saya bacakan ayat 18 saja teman-teman dari Amos pasal 5. Amos pasal 5 ayat 18 dikatakan seperti ini. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan ya.
Tuhan huruf kapital semua, Yahweh maksudnya. Celakalah mereka yang menginginkan hari Yahweh. Apakah gunanya hari Yahweh itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Ya, nah teman-teman semua, saya sudah katakan tadi ya untuk kita yang namanya the day of the Lord di sini ini for the enemies of God. Dan itu berbeda ya dengan the day of Messiah atau the day of Christ. Sehingga Paulus tadi katakan, karena kalian sendiri tahu dengan jelas, ya ini harus kita garis bawahi, tahu dengan jelas. Kalian sendiri tahu dengan jelas bahwa the day of the Lord. Apa itu the day of the Lord? Hari penghakiman teman-teman, hari murka Tuhan. Ya, di sini dikatakan hari penghakiman itu ya, hari murka Tuhan itu akan datang seperti pencuri di malam hari. Nah, sekarang teman-teman, dari mana kita tahu ya? Dari mana kita tahu the day of the Lord itu datang untuk the enemies of Christ, atau untuk the world lah kita sebut ya, bukan untuk believers seperti itu ya. Dari mana kita tahu? Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat yang ketiga, apa dikatakan di sana? Dikatakan dalam ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan, mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Kata mereka, semuanya damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua, dijelaskan dalam ayat 3 ini bahwa orang-orang yang tidak percaya itu ya, mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Seperti itu. Orang-orang duniawi itu ya teman-teman, orang-orang duniawi yang tidak percaya itu di dalam tabiat dosanya, di dalam kejahatannya, di dalam kebebalan hatinya, di dalam keras hatinya, mereka mengatakan semuanya damai, semuanya aman. Seakan-akan jika mereka tidak percaya Yesus itu tidak apa-apa bagi mereka, mereka tetap akan aman. Jika mereka merusak tubuh Kristus di bumi ini, menghancurkan gereja di bumi itu tidak apa-apa. Mereka akan tetap aman. Tapi Paulus katakan di sini ya teman-teman, Paulus katakan di sini situasi damai itu, situasi aman itu hanya temporal, tidak untuk seterusnya. Kenapa? Karena dikatakan tiba-tiba. Tiba-tiba orang-orang yang tidak percaya ini, orang-orang yang jahat ini, mereka akan ditimpa kebinasaan. Dan kebinasaan yang disebut Paulus itu digambarkan seperti rasa sakit persalinan atau rasa sakit waktu melahirkan. Yang namanya juga seorang perempuan yang hamil ya kan. Perempuan yang hamil dia akan melahirkan, dia tidak bisa menghindari proses melahirkan itu. Dan dalam proses melahirkan itu ada rasa sakit untuk melahirkan itu. Dia tidak bisa menghindari rasa sakit itu. Kenapa? Karena dia sedang hamil dan dia harus melahirkan. Jadi poinnya di sini teman-teman, poinnya di sini, situasi dengan rasa sakit waktu melahirkan ini ya, ini pasti akan datang ya. Ini pasti akan datang dan tidak mungkin bagi mereka untuk menghindarinya. Tidak ada jalan lain untuk menjauhkan diri dari situasi ini. Inilah teman-teman yang pasti akan dialami oleh mereka-mereka yang jahat, mereka-mereka yang tidak percaya kepada Mesias. Itulah yang akan mereka alami pada the day of the Lord. Itu mereka ya teman-teman, itu mereka. Ayat 4 Paulus katakan, tetapi kamu. Nah dalam ayat 4 ya, tetapi kamu saudara-saudara, istilah inklusif tadi saya sudah terangkan kepada kita. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Seperti itu teman-teman. Nah kata tetapi kamu ini penting sekali. Ini mau membedakan teman-teman antara kita orang Kristen yang percaya dengan mereka yang tidak percaya. Tetapi kamu saudara-saudara, tadi ayat 2 sampai ayat 3 ya.
Paulus menyinggung tentang orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya. Paulus katakan kepada mereka lah the day of the Lord akan datang seperti pencuri di malam hari. Bagi orang-orang dunia, the day of the Lord akan sangat mengejutkan mereka, akan sangat menyakitkan bagi mereka. Tetapi kamu, saudara-saudara, ini poin pentingnya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, teman-teman semua, bagian inilah yang menegaskan kepada kita. Ya, ini yang menegaskan kepada kita. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Apa yang mau Paulus katakan di sini adalah saudara-saudara, orang yang percaya tidak akan mengalami the day of the Lord. Kalian orang yang percaya ya, kata Paulus. Kalian orang yang percaya, kalian tidak ada di dalam kegelapan. Karenanya hari itu, the day of the Lord itu tidak akan menghancurkan kalian seperti pencuri pada malam hari. Mengapa? Karena mereka tidak di dalam kegelapan. Kita tidak di dalam kegelapan. Kita bukan bagian dari kegelapan itu. Selanjutnya ayat 5 semakin dipertegas, teman-teman. Di ayat 5 semakin dipertegas. Paulus katakan, karena kamu semua adalah siapa? Anak-anak terang. Tapi bukan hanya itu, dan anak-anak siang. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sehingga dari sini semakin dipertegas ya teman-temanku semua. Siapa yang akan mengalami the day of the Lord? Yang akan mengalami the day of the Lord adalah anak-anak malam dan anak-anak kegelapan. Di sini jelas ditegaskan. The day of the Lord tidak akan mengenai kepada kita karena kita tidak ada di dalam kegelapan. Kita ada di dalam terang dan juga di dalam siang. Teman-teman, kalau kita baca ya dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 3 dan ayat 10 di sana dikatakan jika kamu tidak hidup dalam pertobatan, ini kata kuncinya teman-teman, transisi kehidupan tadi ya, pertobatan. Jika kamu tidak hidup dalam pertobatan, jika kamu tidak mengenal dan tidak menerima Mesias, maka hari itu akan datang menimpamu seperti pencuri di malam hari. Nanti bisa baca ya teman-teman. Selanjutnya dikatakan, tetapi karena engkau percaya kepada Mesias dan tekun menantikan Mesias itu, maka dia pun akan melindungi engkau. Mesias itu akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, teman-teman, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seperti itu ya keterangan tambahan dari kitab Wahyu. Selanjutnya kita masuk dalam ayat berikutnya, ayat ke-6 teman-teman. Dalam ayat 6 Paulus katakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, ungkapan ini sangat menarik ya teman-teman semua. Dikatakan, sebab itu jangan tidur sama seperti orang lain. Teman-teman semua, apa artinya kita tidak dipanggil untuk tidur? Apa artinya itu? Ini artinya kita tidak dipanggil untuk tidak merespon. Teman-teman, ini artinya kita tidak dipanggil untuk mengabaikan apa yang sedang terjadi. Tetapi di sini Paulus menegaskan kepada kita, bukan tidak merespon, bukan mengabaikan, tetapi kita dipanggil untuk berjaga-jaga ya. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita harus berjaga-jaga ya kan? Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Melalui konteks ini satu hal yang bisa kita lakukan teman-teman untuk berjaga-jaga. Apa itu?
perhatikan nubuatan para nabi yang sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Gak perlu dituliskan lagi, itu sudah tertulis di sana. Kamu sudah tahu dengan jelas katanya tadi ya. Perhatikan nubuatan para nabi itu. Ketika peristiwa sedang berlangsung, lalu kita perhatikan nubuatan para nabi dalam Alkitab kita, itu akan semakin meyakinkan kita bahwa kita sedang berada di the last day, teman-teman semua. The last day. Kita memang tidak tahu kapan waktunya ya. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi kita dipanggil untuk berjaga-jaga selalu. Karena kita berjaga-jaga selalu ya teman-teman. Karena kita berjaga-jaga selalu, kita melihat nubuatan, kita melihat peristiwa, kita tidak akan terkejut jika Mesias datang. Gak terkejut kita. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak percaya itu, karena mereka tidak berjaga-jaga, maka hari itu akan seperti pencuri pada malam hari bagi mereka. Terkejutlah mereka. Poinnya apa teman-teman? Poinnya kita harus melakukan sesuatu. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak siang. Karena kita adalah anak-anak terang. Anak-anak siang dan anak-anak terang berjaga-jagalah. Seperti itu ya. Tetapi bukan hanya berjaga-jaga loh teman-teman. Di sini Paulus katakan bukan hanya berjaga-jaga, tetapi kita harus juga tetap sadar, sober ya, atau tidak mabuk seperti itu ya. Kata sober dalam istilah Yunani ini teman-teman artinya bekerja ya, bekerja dan berperilaku di dalam pengetahuannya tentang firman Tuhan. Jadi pemahamannya seperti ini teman-teman. Kita percaya firman Tuhan ya kan? Kita percaya firman Tuhan sehingga kita berperilaku diterangi oleh firman itu. Perilaku kita diterangi firman Tuhan itu. Sehingga kita sadar kita tidak mabuk seperti itu. Firman Tuhan itu menjadi pertimbangan untuk semua perkataan kita. Untuk semua pikiran kita, perbuatan kita. Yang karenanya teman-teman kita bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu maksudnya di sini ya. Itu maksudnya di sini sadar dan tidak mabuk. Kita berfungsi dengan baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu di ayat 7 Paulus katakan sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Teman-teman semua, kata mabuk di sini ini artinya ya dipengaruhi oleh sesuatu. Dipengaruhi oleh sesuatu sehingga tidak bisa berfungsi dengan benar. Itu kondisi mabuk. Contoh alkohol ya. Alkohol, kita tahu pengaruh alkohol itu bisa merusak bagi kita. Alkohol itu bisa membunuh seseorang ya. Karena ada pengaruh alkohol misalnya di dalam diri kita dipengaruhi alkohol nih. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita gagal merespon dengan benar. Sehingga kita sadar teman-teman, situasi mabuk itu adalah sesuatu yang menipu kita. Ya, situasi yang mabuk itu menipu kita. Sehingga ini mau mengatakan kepada kita semua, mereka yang tidur ya, mereka yang mabuk, mereka yang sudah tertipu ya, mereka semuanya itu teman-teman tidak bisa diingatkan. Mereka nggak bisa diingatkan. Mereka akan keras hati ya. Mereka akan keras hati. Kenapa? Karena mereka sudah ditipu oleh sesuatu yang sudah mempengaruhi mereka. Mereka mabuk. Ayat 8. Dalam ayat 8 ini dikatakan tetapi kita. Nah beda lagi ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar. Tadi mabuk ya. Kita sadar. Berbaju jirahkan iman dan kasih dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Nah, kembali ungkapan tetapi kita ini penting ya, teman-teman. Mau menegaskan kepada kita harus berbeda dengan mereka. Kita harus berbeda dengan mereka.
Mereka yang mabuk itu, mereka yang tidak sadar itu, mereka yang sudah ditipu itu dan salah merespon, ya, mereka seperti itu, kita harus berbeda dari mereka. Tetapi kita berada di siang hari dan karenanya kita sadar kita tidak mabuk. Teman-teman semua, ya, dalam situasi siang kita bisa merespon dengan benar. Seperti itu ya. Kita bisa merespon dengan benar. Kenakanlah katanya, put on ya. Kenakanlah pelindung dada atau baju zirah iman dan kasih ya. Kenakanlah, put on, pelindung. Ini kata kuncinya teman-teman. Pelindung ya. Ketika kita ada di siang hari seperti itu, kita bisa melihat apapun yang terjadi, benar ya? Kita bisa melihat apapun yang terjadi. Tapi teman-teman, bukan hanya kita bisa melihat apapun yang terjadi. Paulus katakan, selain kita bisa melihat, kita juga harus melindungi diri kita. Kita harus memakai pertahanan, dalam hal ini pelindung dada katanya ya, baju zirah. Seperti kita harus pakai pertahanan pelindung dada itu. Teman-teman, ini mengingatkan kita supaya kita sadar. Kita harus sadar, kita perlu memiliki sesuatu yang akan melindungi kita. Karena kita akan mendapatkan serangan teman-teman. Serangan dari apapun yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa yang sedang berlangsung di sekitar kita. Ini memberi tanda kepada kita bahwa tantangan bisa datang kapanpun kepada kita semua. Sehingga kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus memiliki perlindungan untuk diri kita. Teman-teman, ketika tantangan itu sudah ada tepat di depan kita, ya. Tepat di depan kita, kita sudah punya perlindungan, ya. Kita sudah punya perlindungan dan kita harus merespon dengan benar. Satu hal yang bisa kita pakai menjadi respon kita yang benar adalah kasih. Oke? Apapun musuh kita yang ada di depan, kita siap selalu ya untuk meresponnya dengan kasih. Selanjutnya dikatakan, kenakan juga pelindung kepala atau helm, the hope of salvation. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama teman-teman. Kenakan juga pelindung kepala atau helm, the hope of salvation. Teman-teman semua, the hope of salvation ini adalah janji Tuhan tentang kemenangan di masa depan ya. Hope of salvation. Tuhan berjanji ada kemenangan di masa depan. Artinya apa teman-teman? Artinya seperti ini. Meski tantangan sudah ada di depan mata kita. Meski penganiayaan datang. Meski kita lemah. Meski kita ditindas, kita disakiti. Tuhan mau kita paham, kita sadar dan kita yakin kemenangan akan menjadi milik kita. Nah, keren gak? Kemenangan akan menjadi milik kita. Itu makanya dikatakan dalam Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ya. Sehingga ini yang mau disampaikan kepada kita. Kita harus bertahan teman-teman. Kita harus bertahan di dalam iman kita, hope of salvation kita dan juga love, kasih. Selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita bertahan karena kemenangan akan datang untuk kita, teman-teman. Keren ya? Ayat 9. Nah, ayat 9 dikatakan kepada kita, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, teman-teman semua, ini adalah sebuah harapan yang indah bagi kita orang-orang yang percaya. Ya. Kita bisa yakin Tuhan tidak menetapkan kita untuk murka Tuhan. Bagaimana bisa kita yakin? Karena Injil, teman-teman. Karena Injil ya.
Kita sudah menerima Injil oleh iman kita. Kita percaya Yesus mati untuk dosa-dosa kita sehingga kita menerima belas kasihan Tuhan, kita menerima pengampunan Tuhan karena anugerahnya kepada kita. Dan karena itu teman-teman kita tahu kita punya kepastian mutlak ya. Kita punya kepastian mutlak bahwa kita tidak akan mengalami murka Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita sehingga kita terlepas dari murkanya. Bagaimana kita memperoleh kelepasan dari murka Tuhan itu teman-teman? Bagaimana kita memperoleh kelepasan dari murka Tuhan itu? Paulus katakan melalui Tuhan kita Yesus Mesias. Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Mesias Tuhan kita. Jadi teman-teman semua, jika teman-teman adalah Kristen ya, jika teman-teman adalah Kristen dan teman-teman mengatakan Yesus bukan satu-satunya jalan kepada perolehan janji-janji kerajaan Tuhan, tentu saudara bukan orang beriman. Saudara tidak mengenal siapa Yesus Mesias itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 kita semua tahu ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain teman-teman yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada jalan lain teman-teman yang bisa menghantarkan manusia kepada kerajaan Tuhan selain Yesus Mesias. Karenanya perhatikan ini baik-baik ya. Tidak menerima Yesus Mesias maka tidak ada harapan. Tidak menerima Yesus Mesias, maka teman-teman ditetapkan untuk menjadi penerima murka Tuhan pada the day of the Lord. Teman-teman, ini ajakan bagi kita semua. Terimalah Yesus yang Alkitabiah itu. Ayat berikutnya, ayat 10 ya. Ayat 10 dikatakan, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, teman-teman semua dikatakan, Paulus katakan, sambungan dari ayat sebelumnya, ayat 9 ya. Yesus Mesias Tuhan kita, satu-satunya yang sudah mati untuk kita. Itu ya. Kelanjutan dari ayat 9 tadi. Ini kebenaran yang harus diketahui oleh dunia. Orang-orang yang belum percaya, kebenaran ini harus mereka ketahui. Karenanya kata Paulus, entah kita berjaga-jaga. Ini menarik ya, karena dalam terjemahan bahasa Batak langsung dibuat dalam kurung ya, dalam kurung mangolu, hidup. Hidup ya. Karenanya entah kita berjaga-jaga atau entah kita hidup ya. Tentang ini teman-teman, jika kita percaya ya, jika kita percaya maka kita akan berjaga-jaga. Kita akan tahu teman-teman apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Tapi jika kita tidak tahu tentang nubuatan para nabi ya, kalau kita tidak tahu tentang apa isi kitab para nabi, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan. Dan karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tidak bisa berjaga-jaga. Dalam bahasa Batak, mangolu, kita tidak hidup teman-teman. Tidak mangolu. Selanjutnya ungkapan ya, atau sedang tidur, sleeping ya, atau sedang tidur. Kata sleeping di sini ini artinya telah meninggal ya teman-teman. Sehingga berjaga-jaga ya, berjaga-jaga ini yang dilakukan oleh orang yang hidup. Berjaga-jaga ini yang dilakukan oleh anak-anak siang dan anak-anak terang. Tetapi sleeping teman-teman, ini dilakukan oleh orang yang hidup tetapi tidak bisa mengaplikasikan imannya. Tidur ya, ini yang dilakukan oleh orang yang
imannya ya tidak bekerja. Kenapa? Tertidur dianya. Tetapi poin pentingnya apa? Paulus menekankan pada bagian akhirnya bersama dengannya, together with him. Kita hidup, teman-teman. Bersama dengannya, together with him, kita hidup. Tentu ini adalah bahasa Yunani koine ya, teman-teman semua ya. Di sini dikatakan bersama dengannya. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini mubazir loh teman-teman. Udah dipakai kata bersama, dipakai lagi dengannya ya. Sebenarnya tanpa memakai kata bersama pun cukup dengan mengatakan dengannya, idenya sudah dapat sebenarnya. Dengannya, seperti itu. Sehingga apa yang ditekankan di sini teman-teman? Apa yang ditekankan di sini? Bersama dengannya kita hidup. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Oke, bersama dengannya kita hidup. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semua ya. Kata bersamanya ini teman-teman adalah istilah penebusan. Ini maksudnya bersama Mesias ya. Bersama Mesias. Dan situasi bersama Mesias ini hanya bisa terjadi melalui penebusan. Yesus mati untuk menebus kita. Mesias telah mati untuk menebus kita. Dan tahukah kita Yesus Mesias itu mati pada masa Passover. Yang itu adalah hari raya penebusan teman-teman. Lalu kemudian Yesus bangkit pada hari Rishit. Yang itu adalah hari pertama dari masa panen. Yang mana persembahan diserahkan kepada imam. Jadi jika kita tidak tahu tentang ini teman-teman, pemahaman kita tentu akan kurang tentang kemesiasan Yesus itu. Kita perlu memiliki pemahaman yang tidak kurang ya tentang kemesiasan Yesus itu, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ayat yang terakhir ini, ayat 11 teman-teman semua. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Seperti itu ayat yang terakhir untuk kita. Baik teman-teman semua, ketika kita membagi pengetahuan tentang hal-hal yang sudah kita bahas tadi sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat 10 ya. Ketika kita membagi pengetahuan tentang hal-hal tadi, pengetahuan itu akan menjadi penghiburan bagi saudara-saudara kita yang percaya teman-teman. Jadi ketika kita mengetahui kebenaran tentang the last day ya, ketika kita tahu kebenaran tentang last day, itu akan menghibur kita. Sederhana saja ya, dia korupsi. Saya tidak korupsi, saya jujur. Meskipun saya seperti ini penghiburan bagi saya. Kenapa? Karena dia akan mengalami the day of the Lord. Yang jahat itu, yang koruptor itu, mereka akan mengalami secara tiba-tiba. Mereka tidak bisa menghindarinya, meski mereka selamat saat ini. Mereka senang, bahagia saat ini. Mengetahui tentang kebenaran hari-hari terakhir teman-teman, yang pertama itu bisa menghibur kita orang percaya. Yang tidak ikut-ikutan dengan orang-orang hidup dalam kegelapan dan juga malam. Yang pertama, ini akan menghibur kita. Ini akan menghibur orang lain. Tetapi yang kedua, ini juga akan membangun kita dan juga membangun orang lain. Sehingga baik kita dan orang lain semakin kuat dalam iman kita, semakin kuat dalam spiritual kita, menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu, hiburlah yang satu dengan yang lain. Juga kamu membangun satu dengan yang lain seperti apa yang kamu lakukan. Nah, ini yang kita pelajari teman-teman dari firman Tuhan ini. Ketika kita tahu kebenaran tentang hari-hari terakhir, kita akan terhibur. Kita akan membangun diri sendiri. Membangun orang lain melalui pengetahuan yang kita miliki. Kita tidak boleh menjadi orang yang berkata, semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Kita tidak boleh ya menjadi orang yang berkata,
Aku nggak perlu tahulah apa kata Alkitab, ngapain baca Alkitab. Aku nggak perlu merespon lah, aku tidur aja. Daripada merespon, lebih bagus aku diam-diam aja. Teman-teman, itu perkataan orang yang tidak beriman ya. Itu bukan sikap hidup orang Kristen, pengikut Mesias. Tetapi bagi kita Paulus katakan, tetaplah bertekun mempelajari hari-hari terakhir itu. Ya, bagi kita teman-teman, berjaga-jagalah. Dalam kondisi yang berjaga-jaga, iman kita akan bertumbuh. Kita melihat firman, kita melihat kejadian yang terjadi, kita melihat nubuatan sedang dipenuhi. Sampai di sini pembelajaran firman kita. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mengikuti sampai bagian akhir video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.